Bab 116. Evolusi Hao Yue. Kepala ketiga. Saya, Long Hao Chen duduk bersila di tanah dan, seperti sebelumnya, menggunakan Divine Light Mantle untuk melindungi tubuhnya. Terisolasi dari udara berbahaya dunia luar. Ia menarik napas demi napas dari udara yang disaring yang diisi dengan esensi unsur ringan. Bagi Long Hao Chen, dunia ini bukanlah tempat yang baik karena esensi unsur cahaya hadir dalam proporsi yang kecil. Itu bahkan tidak memiliki 1% dari jumlah esensi cahaya di Seng Modalu. Dia harus tanpa henti menyaring udara di sekitarnya dari esensi heterogen yang diisi dengan kekuatan sihir, untuk akhirnya menghirupnya dengan aman. Long Hao Chen mengeluarkan 2 botol dari dadanya. Yang pertama berisi pil yang dapat memulihkan 200 unit energi spiritual, yang Long Hao Chen beri nama pil pemulihan spiritual. Yang ada di botol lain bisa langsung membangkitkan potensinya dan meningkatkan kekuatan fisiknya sebesar 20% selama 30 detik. Setelah digunakan, 12 jam harus berlalu sebelum mengambil pil spiritual meledak lainnya. Di tempat ini dengan kurangnya esensi unsur cahaya untuk diserap, orang bisa membayangkan kegunaan kedua pil ini. Dengan tenang berdiri di dalam gua, Long Hao Chen mulai merasakan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan hati-hati, tanpa gangguan menatap ke 4 arah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, gelombang energi spiritual bergelombang, menciptakan riak misterius yang terbuat dari energi spiritual di udara. Cincin berwarna ungu gerimis tersebar di saat berikutnya. Tidak hanya menyebar ke seluruh gua, tapi juga menyebar ke bebatuan sekitarnya dan seluruh udara di dunia luar. Hao Yue menerobos. Long Hao Chen merasa gugup. Karena Hao Yue memberitahunya sebelumnya bahwa jika dia menerobos kemacetan terakhir, aura yang dilepaskan oleh tubuhnya kemungkinan akan menarik makhluk ajaib yang kuat. Ini adalah tahap paling berbahaya dari evolusinya. Begitu aura berwarna ungu ini muncul, Long Hao Chen tiba-tiba merasa heran bahwa perasaan panas mencapai tubuhnya sendiri. Menurunkan kepalanya, dia melihat dan melihat bahwa pembuluh darah di balik kulitnya sendiri berubah menjadi warna ungu samar. Kekuatan yang sangat besar tanpa henti mengisi tubuhnya sendiri, terus-menerus memperkuat tubuh fisiknya. Yang bisa dirasakan Long Hao Chen hanyalah bahwa energi spiritual eksternalnya sendiri mendidih, dan dalam proses penguatan, menggerakkan tubuhnya, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Evolusi Hao Yue juga berpengaruh pada budidaya energi spiritual eksternal saya sendiri. Long Hao Chen dengan tenang merenungkan apa yang terjadi padanya. Tanpa ragu sedikit pun, promosi ini karena kontrak darah. Dia dan Hao Yue memiliki darah yang lain di tubuh mereka sendiri. Jadi selain penggunaan kontrak reguler mereka, itu menyiratkan bahwa pembuluh darah mereka benar-benar saling terkait. Akibatnya, ketika Long Hao Chen meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pelatihannya, Hao Yue bisa mendapatkan keuntungan dari itu sampai batas tertentu. Demikian pula, ketika Hao Yue berevolusi, Long Hao Chen bisa merasakan peningkatan pada tubuhnya sendiri juga. Rupanya, pada saat itu, ketika Hao Yue memiliki rasa haus yang tidak normal untuk bola batu itu karena dia membutuhkannya untuk membuat tubuhnya berevolusi. Tepat ketika Long Hao Chen berada di tengah-tengah pikirannya, tiba-tiba, dia merasa bahwa di udara, banyak esensi elemen magis berubah menjadi panik. Khususnya, esensi elemen gelap, seperti yang mengalir keluar dari galaksi, dengan panik menuju ke bagian dalam gua di belakangnya. Tidak peduli betapa paniknya energi spiritual elemental ini, sepertinya kali ini ia memiliki satu target, gua di belakangnya. Long Hao Chen samar-samar dapat melihat bahwa awan hitam berbentuk spiral mulai terbentuk, tertarik oleh gua ini, menyedot semua energi spiritual unsur di sekitarnya. Aktivitas yang sangat besar. Tidak heran Hao Yue khawatir tentang binatang ajaib yang datang untuk menyerang. Long Hao Chen bahkan lebih waspada saat dia mengamati sekelilingnya. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa di dahinya, tanda kontrak telah muncul sekali lagi. Tanda ini terbentuk dari total 9 pola berurat berwarna ungu. Di antara 9 pola berurat asli ini, 2 yang pertama cerah. Pada saat ini, rune ketiga mulai bersinar juga. Setelah melewati langkah ketiga, untuk terus maju,
Yang dibutuhkan praktisi dari semua panggilan adalah energi spiritual internal. Tidak peduli bagaimana energi spiritual eksternal meningkat, itu tidak mempengaruhi kemajuan panggilan. Dengan kata lain, bahkan jika energi spiritual eksternal Anda mencapai 2000, selama energi spiritual internal Anda tidak mencapai 2000, tidak ada cara bagi Anda untuk menerobos langkah kelima. Long Hao Chen merasakan kekuatan yang kuat dan hangat terus-menerus meningkat dalam dirinya. Tetapi dia tidak tahu tingkat mana yang telah dicapai oleh energi spiritual eksternalnya. Namun demikian, di dadanya, tetesan cairan emas yang mengelilingi kompor sein spiritualnya tak henti-hentinya berputar, tidak menunjukkan sedikit pun perubahan. Itu adalah simbol dari tingkat yang hampir tidak tercapai memiliki energi spiritual cair, serta telah memasuki langkah kelima. Setelah memasuki langkah kelima, Long Hao Chen dengan jelas menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah menurun dengan selisih yang lebar. Untuk mendapatkan tingkat energi spiritual, dia perlu menghabiskan setidaknya 10 kali lebih banyak usaha daripada di masa lalu. Setelah seharian menjalani pelatihan yang pahit, batas dari apa yang bisa dia peroleh paling banyak adalah 1 atau 2 tingkat energi spiritual. Bahkan sebagai seorang ksatria, yang tidak bisa dia ketahui adalah jika dia memberitahu orang lain tentang kecepatan kultivasinya. Itu benar-benar akan mengejutkan siapapun. Setelah melewati langkah kelima, siapa yang akan membayangkan bahwa seseorang yang dapat meningkatkan tingkat energi spiritualnya setiap hari dapat eksis? Jika setiap orang memiliki kemampuan ini, maka hanya dengan terus berkultivasi, cepat atau lambat semua orang akan menerobos ke langkah ke-6. Bersama dengan peningkatan kekuatan fisiknya, Long Hao Chen bahkan bisa mendapatkan keuntungan yang lebih nyata dari fisiknya yang menguntungkan dari Sion of Light. Untuk setiap panggilan, langkah kelima adalah ambang batas untuk sebutan pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata, seseorang perlu melangkah melewati ambang langkah ke-6. Ini karena, hanya ketika langkah ke-6 tercapai, kekuatan dari energi spiritual cair akan benar-benar keluar. Itu adalah kunci kekuatan spiritual, memungkinkan kecepatan kultivasi energi spiritual cair benar-benar dipercepat. Angdang, suara gemuruh yang keras mencapai kesadaran Long Hao Chen, membuatnya mengangkat kepalanya untuk melihat ke bawah gunung. Begitu dia melihat apa yang ada di dasar gunung, dia langsung terengah-engah. Apa yang dia lihat adalah kerangka manusia. Kerangka manusia yang sangat lebar, melaju dengan kecepatan tinggi menuju puncak gunung ini. Suara gemuruh sebelumnya datang dari salah satu tulangnya yang dengan sembarangan menghancurkan batu besar. Ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya datang. Tidak mungkin untuk membedakan berapa banyak yang ada dengan mata telanjang. Semuanya tertutup hitam dan tingginya berbeda. Namun, mereka semua berbentuk manusia. Mereka dengan cepat mendaki gunung. Dengan hanya gua di belakang Long Hao Chen sebagai tujuan mereka. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen mundur setengah langkah, menghalangi pintu masuk gua. Dengan demikian, dia tidak harus menghadapi lawan dari banyak arah sekaligus, dan hanya perlu menghadapi mereka yang ada di depan. Tanpa waktu untuk memikirkan alasan mengapa begitu banyak kerangka datang, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan kemajuan kerangka. Memberi Hao Yue cukup waktu untuk menyelesaikan evolusinya. Di dalam gua, Hao Yue gemetar hebat. Sisiknya sudah terbelah. Efek mantel suci dari sebelumnya sudah menghilang. Tetapi tidak peduli apakah itu cahaya kecil atau api kecil. Mereka berdua menggigit peluru. Menahan untuk berteriak. Karena mereka tidak ingin mengganggu Long Hao Chen dengan tangisan mereka. Tonjolan di leher ketiga Hao Yue menonjol keluar. Dan leher Little Light serta Little Fire tumbuh. Cahaya hijau cemerlang tak henti-hentinya berkilauan di atasnya. Meskipun tubuh Hao Yue rusak parah, garis-garis cahaya ungu perlahan muncul di tubuhnya. Sejumlah besar energi spiritual dengan keras mengalir ke tubuhnya dari luar. Suara berderak dan pertumbuhan terjadi di seluruh tubuhnya. Dan potongan daging yang hancur itu terus mengembang, menyebabkan dia mengertakkan gigi. Energi spiritual yang tidak stabil di tubuhnya dengan panik mendatangkan malapetaka dalam dirinya. Aura menakutkan kuno dan sunyi dipancarkan dari tubuhnya.
Saat mata cahaya kecil dan api kecil sekali lagi berubah warna ungu, tampak tidak berperasaan dan sedingin es, memancarkan kehadiran yang mengerikan. Tubuhnya yang dimutilasi juga mengalami proses ekspansi yang tidak terputus. Bang! Long Hao Chen bersandar sedikit pada Radiant Shield di tangan kirinya, menyapu kerangka hitam dengan satu serangan. Dan dengan Light Sword di tangan lainnya, dia memukul kerangka tepat di perut. Semakin dekat, Long Hao Chen lebih jauh memahami aspek menakutkan dari kerangka ini. Meskipun yang tersisa hanya tulang, tulang-tulang ini sekeras baja, dan kekuatannya setara dengan 10 orang. Rongga mata mereka juga berisi nyala api yang remang-remang. Saat dia terus membenamkan dirinya dalam pertempuran dengan kerangka ini, Long Hao Chen menemukan tulang mereka awalnya tidak berwarna hitam. Tulang mereka memiliki warna itu karena kilau yang dipancarkan oleh energi spiritual dari atribut gelap. Dengan kekerasan yang tak henti-hentinya, mereka terus menyerang. Long Hao Chen sekarang bersukacita karena dia memiliki atribut suci. Meskipun tubuh kerangka hitam ini sangat kuat, ketika esensi suci yang berasal dari pedang cahaya dan perisai radian mendarat di tubuh kerangka, mereka jelas sangat takut akan hal itu. Segera akan muncul asap putih dari tempat mereka diserang. Jelas, esensi elemen cahaya memiliki efek menahan yang sangat kuat pada kerangka hitam. Jepret, Light Thrust dirilis. 3 kerangka segera dipukul oleh Long Hao Chen, menghalangi kemajuan kerangka lebih lanjut. Setelah mendapatkan energi spiritual cair, ada peningkatan kekuatan yang jelas di semua kemampuannya. Mengambil napas pendek, Long Hao Chen mengkonsumsi pil spiritual pemulihan. Konsumsi energi spiritualnya tidak begitu besar, tetapi dalam situasi saat ini, bagaimana dia bisa berani menunggu sampai energi spiritualnya benar-benar habis sebelum mengisinya kembali? Mempertahankan jumlah energi spiritual yang optimal adalah pilihan terbaik di sini. Di depan pasukan kerangka besar ini, dia tidak menggunakan terlalu banyak kemampuan, menjaga energi spiritualnya sebanyak mungkin. Itu pasti bukan pertarungan 1 lawan 1 atau semacam kompetisi. Itu adalah situasi hidup dan mati. Jika dia sedikit ceroboh, dia bisa terjebak di dunia ini selamanya. Satu kerangka demi kerangka jatuh. Dan meskipun Long Hao Chen bisa menahan 10.000 kerangka ini, ada terlalu banyak kerangka yang mendatanginya. Dia bahkan tidak bisa melihat sedikit pun harapan. Mengingat pertempuran ini, Long Hao Chen secara bertahap menemukan keuntungan menjadi seorang ksatria penjaga. Meskipun Retribution Knight memiliki lebih banyak kekuatan serangan tirani, dalam pertempuran yang berkelanjutan, Retribution Knight tidak bisa dibandingkan dengan Guardian Knight dalam hal ketahanan. Setelah menggunakan beberapa kemampuan ksatria penjaga untuk meningkatkan dirinya, Long Hao Chen hanya menggunakan sedikit energi spiritual setiap kali dia menjatuhkan kerangka. Juga, tujuannya bukanlah untuk memusnahkan seluruh pasukan kerangka, karena itu tidak mungkin untuk dilakukan. Dia hanya perlu membeli cukup waktu untuk Hao Yue. Kelemahan terbesar dari kerangka hitam ini adalah mereka bodoh dan tidak bisa menggunakan kemampuan apapun. Mereka hanya tahu bagaimana maju ke depan. Dalam situasi ini, Long Hao Chen menggunakan medan yang menguntungkan serta pil pemulihan spiritual untuk memperpanjang pertempuran. Bab 117. Evolusi Hao Yue. Kepala ketiga. 2. Mantel berwarna emas perlahan naik, membungkus Long Hao Chen di dalamnya. Dengan cahaya padat yang mengelilinginya, dia bisa memulihkan sedikit energi spiritual. Lebih penting lagi, di dalam mantel suci ini, kerangka itu tidak berani maju. Bahkan setelah mereka menyentuh mantel suci, kilau warna hitam di tubuh mereka akan segera meleleh. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam beberapa kali. 2 jam telah berlalu. Dia berada di sana tepat selama 2 jam. Kedua lengannya terlalu sakit untuk diangkat saat ini. Jadi dia harus terus-menerus mendorong dirinya sendiri untuk mengumpulkan lebih banyak energi spiritual internal. Dia telah mengkonsumsi 6 pil spiritual pemulihan. Tetapi dalam pertempuran berkepanjangan semacam ini, bukan hanya energi spiritual yang dikonsumsi. Beban pada tubuh dan juga jantung merupakan faktor penting. Terlihat, beban di lengannya menjadi lebih besar dan serangan kerangka menjadi semakin ganas. Long Hao Chen tidak punya pilihan selain mengaktifkan Holy Mantle dari Divine Wristband-nya.
Yehua telah memberinya gelang ilahi yang dapat mengaktifkan mantel suci 3 kali sehari. Tidak hanya aktivasi tidak memerlukan energi spiritual, itu juga sebagian memulihkan energi spiritualnya sendiri dan membantu pemulihan tubuhnya. Kondisi tubuh Long Hao Chen tiba-tiba membaik. Udara ungu di belakangnya semakin menonjol. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar nafas berat Hao Yue. Tunggu. Aku harus bertahan. Long Hao Chen diam-diam memerintahkan dirinya sendiri. Tidak peduli apa. Dia harus memblokir kerangka ini. Demi Hao Yue. Tepat sebelum efek mantel suci menghilang. Tiba-tiba, teriakan sedih terdengar. Tentara kerangka yang tak henti-hentinya tiba-tiba berhenti dan pindah ke samping. Siluet perlahan muncul di kejauhan. Manusia. Bagaimana manusia muncul di dunia kita yang gelap dan berapi-api? Tahukah Anda makhluk seperti apa yang Anda lindungi? Sebuah suara tua yang penuh dengan keyakinan dan kekuatan yang menindas berkata. Di bawah kekuatan yang menindas ini, Long Hao Chen segera menggigil. Sekali lagi, dia mengaktifkan mantel suci sebelum mengambil pil spiritual pemulihan lainnya. Apa yang muncul dari siluet itu adalah sosok tua, berwarna coklat, pakaian compang camping, berkulit layu, tetapi bahkan tanpa tanda-tanda kesehatan, dan rambut kuning acak-acakan yang telah lama kehilangan kilau. Tangan kanannya memegang tongkat yang terbuat dari tulang, saat dia berjalan di atas awan hitam. Matanya tidak terlihat, karena di mana seharusnya berada, ternyata ada 2 nyala api. Sungguh mengejutkan. Makhluk ini tahu ucapan manusia. Long Hao Chen secara mengejutkan berpikir dan menegang lebih jauh. Orang yang saya lindungi adalah teman dan pasangan saya. Sosok tua itu dengan dingin berkata, tidak. Apa yang kamu lindungi adalah reinkarnasi iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini. Dunia kita hancur dan magma mengalir melalui bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya punah karena dia. Yang kuat telah melarikan diri. Yang kurang beruntung semua menjadi undead. Dan sekarang, hanya undead yang bisa ada di dunia terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini. Tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda membuat saya semakin marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayah saya. Bahkan jika saya hanya seorang Lik, saya harus membunuhnya. Jika tidak, siapa yang tahu penderitaan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita. Petik 2. Long Hao Chen ragu-ragu melihat Lik tua. Dia tidak begitu mengerti apa yang tersirat dari Lik. Namun, menurutnya, Hao Yue sangat berbahaya. Sampai-sampai penyebab utama kehancuran dunia ini adalah dia. Hao Yue adalah temanku, rekanku. Tidak ada orang yang lebih saya percayai selain dia. Kata Long Hao Chen. Mengapa dia percaya pada Lik? Lik yang memimpin pasukan kerangka raksasa. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ksatria suci, undead adalah musuh paling alami. Lik dengan dingin berkata, karena ini adalah jawabanmu. Kamu akan dimakamkan di sini karena Austin Griffin. Saat staf tulang di tangan menunjuk ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, peluit tajam dan mematikan terdengar. Seluruh tubuh Long Hao Chen sedikit gemetar. Darahnya mendidih saat mendengar peluit saat dia tiba-tiba merasa sangat pusing dan hampir mulai kehilangan kesadaran. Tidak dapat menghemat energi spiritualnya. Dia dengan cepat mengangkat Radiant Shield-nya. Secara bersamaan menggunakan Guardian Fever dan Fight Halo untuk menutupi tubuhnya sendiri. Dalam situasi ini, Radiant Shield juga mampu menghilangkan efek negatif sampai batas tertentu. Terutama efektif melawan sihir undead. Guardian's Favor dan Fight Halo keduanya merupakan skill pendukung yang menggunakan atribut cahaya untuk memberikan pertahanan, dan juga memiliki efek melindunginya dari berbagai efek skill negatif. Hasilnya, efek peluit maut berkurang. Pikiran Long Hao Chen menjadi jernih saat dia mengangkat pedang cahaya dengan tegas. Energi spiritual cair berwarna emas mengalir keluar dari tangannya dan memasuki pedang cahaya miliknya. Warna emas ringan light sword secara bertahap digantikan oleh warna putih suci. Itu adalah pedang suci. Melihat ke arah cahaya suci yang cemerlang di pedang cahaya,
Lik tua itu dengan jelas menunjukkan ketakutan di matanya yang mengerikan. Sejujurnya, rencananya adalah untuk menggertak Long Hao Chen melalui kata-katanya. Justru karena dia takut dengan atribut suci Long Hao Chen. Serangkaian mantra panjang keluar dari mulutnya. Saat dia mengarahkan tongkat tulangnya ke tanah. Dari mana kerangka yang tak terhitung jumlahnya roboh. Kerangka hitam itu menyatu dengan sangat cepat dan secara bertahap mengambil bentuk kerangka yang jauh lebih besar. Raja Tengkorak, pemanggilan undet tirani. Berasal dari perpaduan hebat beberapa undet. Dengan tinggi 6,5 meter dan bilah tulang 3,3 meter di tangan kanannya. Ia melompat dengan ganas langsung ke tempat Long Hao Chen berdiri dan membacok gua. Tidak baik. Long Hao Chen tidak lagi berani menjaga pintu masuk gua. Semua peretasan yang dilakukan Raja Tengkorak ke pintu masuk gua dapat menyebabkan gua masuk dan menguburnya hidup-hidup. Menghentikan muatan. Obstruksi ilahi. Long Hao Chen bertindak sangat cepat. Sepenuhnya memblokir bilah tulang hitam dengan Radiant Shield-nya. Ledakan keras terdengar. Long Hao Chen merasa bahwa pada saat ini, seluruh tubuhnya hampir hancur. Isi perutnya akan meledak. Karena serangan tirani hampir membelah Radiant Shield. Kekuatan yang sangat kuat. Bahkan di bawah efek obstruksi ilahi 7 lubang Long Hao Chen telah terluka. Ini adalah betapa tirani kekuatan Raja Tengkorak ini. Tanah di bawahnya telah terbelah. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah mencapai langkah kelima dan evolusi Hao Yue telah membawa evolusi yang disinkronkan ke tubuhnya sendiri, tidak mungkin dia bisa berdiri setelah pukulan ini. Mantel Suci. Long Hao Chen segera mengaktifkan penggunaan kedua, Mantel Suci, Divine Wristband, dan mengkonsumsi pil spiritual meledak pada saat yang sama. Melompat di tengah udara. Saat dia melepaskan Radiant Shield di tangannya, Flame Sword miliknya muncul. Dia mengambil 2 pedang di tangannya, dan menggunakan kekuatan obstruksi ilahi, dikombinasikan dengan pembalasan cerah, dalam hitungan detik. Setelah melompati, dia segera tiba di depan Raja Tengkorak ini. Sehubungan dengan mantel suci yang mengelilingi tubuh Long Hao Chen. Bahkan Raja Tengkorak ini merasakan ketakutan. Atribut ini adalah titik lemah bawaannya. Bahkan menunda gerakannya. Di tangan kirinya, Flame Sword bergerak, dan dengan light tone, cahaya emas yang menyala dengan kejam menghantam tubuh Skeleton King. RAAAWR. Raja Tengkorak berteriak, mengangkat tubuhnya. Baginya, kekuatan Light Trust itu sendiri bukanlah masalah besar. Tapi hal yang paling menakutkan adalah tambahan benda suci yang dimilikinya. Terkonsentrasi di dalam tubuh pijar, memberinya rasa sakit yang hebat. Lik bermata mengerikan tiba-tiba melompat ke udara, mengacungkan tongkat tulangnya, dan pasukan kerangka besar tiba-tiba menuju ke gua, bertujuan untuk mengelilingi Long Hao Chen, dan secara bersamaan melepaskan gelombang cahaya gelap dari tongkatnya, jatuh ke atas. Raja Tengkorak, segera, tulang-tulang Raja Tengkorak menjadi lebih gelap, samar-samar melepaskan lapisan cahaya berpendar. Aura tiraninya membuat Long Hao Chen terhenti. Bang! Bilah tulang hitam dengan kejam menebas tanah. Long Hao Chen menggunakan Flame Sword-nya, melepaskan kekuatannya dan menyapu pisau ini. Tapi dia didorong kembali ke samping oleh kekuatan besar dari pedang tulang hitam ini. Saat seluruh tubuhnya segera berguling-guling di tanah, sebelum mengangkat seperti peluru, dia berteriak dengan keras, "Kamu dan aku akan mempertaruhkan segalanya." Di udara, wajah undet yang layu menatapnya dengan jijik. Meskipun atribut tambahan dari tubuh manusia ini sangat menakutkan baginya, dia pada akhirnya jauh dari cukup kuat. Dia bahkan bukan ancaman baginya. Raja Tengkorak benar-benar terlalu kuat. Tepat sebelum serangannya mendarat, Long Hao Chen hanya bisa memikirkan bagaimana menghindarinya. Dia tidak berani mencoba untuk berbenturan langsung dengannya sekali lagi. Dan ketika serangannya jatuh ke tubuh Raja Tengkorak ini, atribut suci, satu-satunya hal yang mungkin bisa melukainya sampai mati, memiliki efek yang pasti. Tetapi dengan Lik yang merawatnya di dekatnya, dia pada dasarnya tidak memiliki cara sama sekali untuk membawa kerusakan besar padanya. Lebih penting lagi, Long Hao Chen baru saja melihat kerangka memasuki gua, membawa perubahan besar pada kulitnya. Tak henti-hentinya terlibat oleh Raja Tengkorak. Kekuatan besar dari pukulannya mencegahnya untuk menghentikannya.
Lik sudah berhenti melihat Long Hao Chen. Hanya masalah waktu sebelum dia akhirnya dibunuh oleh Raja Tengkorak ini. Pandangannya terfokus pada pintu masuk gua ini. Matanya yang mengerikan melonjak, mengungkapkan keadaan pikiran yang gugup dan agak gelisah. Bagaimanapun, ini adalah Austin Griffin. Apakah dia benar-benar memiliki kekuatan yang diperlukan untuk membunuhnya? Jika saya benar-benar bisa membunuhnya dan menyerap pembuluh darahnya, lalu, seberapa kuat saya akan menjadi? Bisakah saya menjadi Austin Griffin berikutnya? Pada saat itu, saya mungkin dapat mengandalkan kemauan saya untuk mengatasinya. Saat Lik ini dengan gugup memikirkan apakah dia benar-benar ingin memasuki gua ini atau tidak, tiba-tiba, kekuatan menarik yang kuat menarik tubuhnya, yang berada di udara, membuatnya jatuh tepat di tengah gunung. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Lik sangat khawatir. Tanpa sadar melihat tubuhnya sendiri. Segera, dia menemukan bahwa, tanpa pemberitahuan sebelumnya, cahaya putih tanpa sedikit pun energi yang terkonsentrasi di dalamnya telah memasuki tubuhnya sendiri. Cahaya putih ini terlihat cukup lembut pada pandangan pertama, tapi daya tariknya sangat besar. Lik menggunakan sihir undetnya untuk memimpin pasukannya. Tetapi pada akhirnya, itu adalah makhluk yang mengandalkan sihir. Dan dengan demikian, tubuhnya cukup lemah. Menghadapi kekuatan yang menarik seperti itu, ia hampir tidak bisa mengandalkan energi di tubuhnya. Dan tidak ada kemungkinan untuk berjuang bebas darinya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel Kice The Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 118. Evolusi Hao Yue. Aku. Sinar berwarna hijau lumut langsung melonjak keluar dari kafan saat Lik mencoba menggunakan sihir undet untuk membebaskan tubuhnya dari energi aneh yang membungkusnya. Sayangnya, harapannya hancur. Energi putih susu yang tampak lembut itu sepertinya tidak menunjukkan reaksi sedikit pun terhadap sihir undetnya. Bang, bilah tulang hitam Raja Tengkorak ini menusuk ke tanah sekali lagi. Tapi kali ini, melewati tubuh Long Hao Chen, hampir mengenai dia. Baju besi emas yang menutupi tubuh Long Hao Chen meledak, memancarkan cahaya emas terakhirnya, saat dia mengeluarkannya sepenuhnya. Sebenarnya, cahaya berwarna putih yang menarik mayat itu datang langsung dari dada Long Hao Chen. Dan justru karena momen jeda yang terjadi saat dia memproduksinya, dia hampir dihancurkan oleh Raja Tengkorak. Lik melihat sekali lagi ke arah Long Hao Chen. Wajahnya menunjukkan sedikit kecemasan. Atau apakah itu ketakutan dan kemarahan? Apa yang datang dari wajahnya yang sangat tenang adalah tampilan tenang dan terkumpul yang dipenuhi dengan niat membunuh yang intens. Tidak baik. Ketakutan yang intens langsung mencapai pikiran Long Hao Chen. Tapi saat ini seharusnya tidak dapat menyerang dengan bebas. Dua lampu emas yang kuat meledak dari tubuh Long Hao Chen secara berurutan. Dari Divine Light Wrist Guard, mantel suci ketiga diaktifkan. Selain itu, dia menancapkan pedang api di tanah, melepaskan arai pertempuran surgawi, dan dengan paksa menghentikan serangan Raja Tengkorak berikutnya. Sebuah properti suci yang kuat sedang dilepaskan, sampai membuat Raja Tengkorak di dekatnya tersandung. Dan Long Hao Chen belum menggunakan pedang cahaya di tangan kanannya untuk menyerang. Gambit terakhir keterampilan Ksatria Retribusi langkah kelima. Pedang suci keterampilan Ksatria Retribusi dari langkah kelima. Pedang suci adalah sesuatu yang telah dia persiapkan sejak lama. Dan, gambit terakhir, adalah sesuatu yang dia buka setelah mencapai langkah kelima dari kultivasi. Saat terobosannya memecahkan segel lain dari cincin warisannya. Pedang cahaya berubah menjadi cahaya putih berkilauan. Langsung mengarah ke Lik. Tidak, Lik meraung sedih. Pancaran sinar hijau gelap yang intens keluar darinya. Mencoba menghentikan pedang suci, yang bersinar ini. Hanya, atribut suci-suci terlalu kuat melawan undet. Dengan pedang suci, yang disiapkan melalui penggunaan, menyimpan kekuatan, untuk waktu yang lama. Dan dengan tambahan pil spiritual meledak yang memperkuat kekuatan ledakan pedang suci, bagaimana mungkin serangannya ini bisa begitu mudah? Berhenti. Jika kedua belah pihak lebih dari 25 meter satu sama lain, serangan dari Long Hao Chen ini tidak mungkin cukup untuk membahayakan hidupnya. Namun,
Jarak mereka saat ini bahkan lebih dekat dari 10 meter. Pedang suci, dalam kondisi gambit terakhir, dalam situasi ini memang sangat cepat sehingga bisa dikatakan bahwa itu tidak memberi Lik sedikitpun kesempatan untuk melepaskan mantra pertahanannya yang tangguh. Bang! Pedang suci langsung terhubung. Melewati layar pelindung hijau gelap Lik. Dengan efektivitas 2 kali lipat yang berasal dari kombinasi, gambit terakhir, dan pedang suci. Pukulan ini sudah memiliki kekuatan serangan yang datang dari Radiant Knight. Cahaya murni dan suci menyinari dadanya. Membuat Lik di dekatnya tampak membeku. Long Hao Chen saat ini akan habis-habisan. Dan setelah menggunakan gambit terakhir tubuhnya sudah benar-benar lemas. Tulang hitam Lik tampak seperti penampakan kematian yang tiba-tiba muncul. Matanya menatap Long Hao Chen tampaknya kehilangan semua resolusi. Futuf. Tubuh Raja Tengkorak tiba-tiba menjadi kaku. Sama seperti bilah tulang itu sangat dekat dengan Long Hao Chen. Saat tubuhnya yang sangat besar tiba-tiba runtuh. Tulang kering yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Banyak dari mereka menabrak tubuh Long Hao Chen. Kerangka-kerangka yang menyerbu di dalam gua telah berubah tidak bergerak. Satu demi satu. Berubah menjadi tulang kering. Senyum tipis tergambar di bibir Long Hao Chen saat baju besi di depannya benar-benar hancur. Tabrakan tulang-tulang yang hancur di tubuhnya ini sangat menyakitkan. Tapi itu tidak benar-benar melukainya. Keberhasilan. Long Hao Chen dengan kejam mengepalkan tinjunya. Meskipun fakta bahwa tubuhnya saat ini dalam kondisi yang sangat buruk dan merasa sangat lemah. Efek samping dari pil spiritual bursting secara bertahap mulai muncul. Merangsang semangatnya untuk sebagian besar. Long Hao Chen sama sekali tidak akrab dengan bentuk kehidupan undead. Tetapi kapasitas mentalnya yang sangat berbeda dari orang biasa memberinya rasa pengamatan yang sangat tinggi. Tidak peduli apakah itu tentang Lik atau Raja Tengkorak. Mereka berdua jelas di atas Long Hao Chen dalam hal kekuatan. Long Hao Chen seharusnya tidak memiliki cara untuk menahan serangan salah satu dari mereka. Namun, kekuatan bukanlah faktor kemenangan yang pasti. Long Hao Chen baru saja menyimpulkan arti dari kasus klasik perang yang disebut, menang dari posisi lemah. Dan begitu Lik ini muncul, Long Hao Chen jelas merasakan kemiripannya dengan kerangka ini. Dia takut dengan atribut sucinya. Jika tidak, itu hanya perlu membunuhnya secara langsung untuk menangani semuanya. Apakah perlu usaha ekstra? Selanjutnya, ketika Raja Lik itu memanggil Raja Tengkorak, itu mengungkapkan identitasnya sebagai undead. Yang pasti, pasukan undead ini telah dipanggil oleh Lik ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bersatu menjadi Raja Tengkorak yang tangguh. Informasi ini tampak tidak berguna pada pandangan pertama. Tetapi bagi Long Hao Chen yang kontemplatif, itu adalah jalan keluar yang jelas dari situasi kematian tertentu ini. Dengan kata lain, dia hanya perlu membunuh Lik dan pemanggilan akan berakhir bersamaan dengan hidupnya. Awalnya, dia harus menunjukkan kelemahan. Untuk tujuan itu ketika dia memblokir Raja Tengkorak untuk pertama kalinya. Meskipun dia menggunakan obstruksi ilahi, dia tidak menggunakan kekuatan pembongkaran perisai bersandar. Itu untuk menguji kekuatan Raja Tengkorak dan juga untuk melumpuhkan Lik. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa kekuatan Raja Tengkorak jauh lebih besar dari yang dia duga. Langsung melukainya. Long Hao Chen tidak resah. Setidaknya, dia memblokirnya. Jika dia tidak bisa melakukan itu, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk rencananya berhasil. Setelah itu, dia terus berpindah-pindah, menghindari serangan Raja Tengkorak dengan susah payah karena dia tidak berani melawannya. Tapi nyatanya, dari awal sampai akhir, dia maju menuju Lik di tengah gunung. Setelah dia menyelesaikan evolusi kompor Saint spiritualnya, tidak hanya jangkauannya meningkat dari 25 menjadi 50 meter, itu juga bisa menarik perhatian dua musuh, bukan satu. Lebih penting lagi, ia memperoleh kemampuan khusus lainnya. Tarik. Atraksi menarik perhatian musuh. Tapi tarik-menarik musuh ke arahnya. Efek dari kemampuan Saint Spiritual Staff tarik mirip dengan Long Hao Chen menggunakan kekuatan penuhnya untuk menarik target secara pribadi. Keterampilan ini murni pertahanan. Dan tidak memiliki kekuatan serangan apapun. Namun, itu sangat praktis. Dengan efek yang setara dengan apa yang akan terjadi jika dia mendapatkan tali tak terlihat.
mampu menarik apapun. Tarik memiliki jangkauan kecil 25 meter, dan mampu membidik satu target. Saat Lik berada di udara, Long Hao Chen terus mencoba mendekatinya. Karena alasan yang tepat adalah bahwa kompor spiritual Saint miliknya berisi kemampuan misterius ini. Dia juga tidak pernah mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari pedang cahaya miliknya. Pada akhirnya, meremehkan kemampuan Lik, Long Hao Chen membuatnya kehilangan nyawanya. Dibandingkan dengan manusia licik, Lik benar-benar berpikiran sederhana. Kompor spiritual Saint Long Hao Chen mengubah wajah pertempuran sepenuhnya. Api di mata Lik perlahan meredup. Ia melihat lubang di perutnya dan kemudian melihat Long Hao Chen di tanah. Tiba-tiba dia menjerit. Dia tidak dapat menerima kenyataan situasi. Tidak, sekarang karena pilar penyegelan sudah hilang. Jangan beritahu saya bahwa Austin akan sekali lagi turun ke atas kita setelah 6 reinkarnasi sebelumnya. Tuanku dari dunia undead. Mengapa kamu belum tiba? Hancurkan dia. Hancurkan dia. Cepat. Menemani teriakannya, cahaya suci pedang cahaya telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Retakan cahaya putih muncul di mana-mana dan akhirnya sebelum meledak, dan akhirnya mengembun, menerangi dunia yang gelap dan suram ini. Long Hao Chen berbaring di tanah, terengah-engah. Kelelahan yang intens mengalir ke kepalanya. Meskipun serangan balik tidak seberat menggunakan pengorbanan, dengan pil spiritual bursting meningkatkan kekuatan pertempuran secara keseluruhan sebesar 20%. Pada saat ini efek sampingnya tidak ringan. Lik dan pasukan kerangkanya jatuh. Namun, sekarang bukanlah waktu untuk bersantai. Long Hao Chen sekali lagi mengkonsumsi pil pemulihan spiritual, berusaha untuk memulihkan bahkan sedikit energi spiritual. Pada saat ini, teriakan teredam terdengar, dan segera diikuti dengan teriakan campur aduk. Setelah itu teriakan teredam terdengar lagi. Setelah itu, teriakan ketiga terdengar. Meski jelas agak lemah, itu tidak kalah bermartabat dari dua sebelumnya. Mendengar teriakan teredam ini, Long Hao Chen terkejut, karena suara itu berasal dari dalam gua. Perasaan menghangatkan hati datang dari dalam Long Hao Chen saat dia tiba-tiba merasakan kekuatannya kembali. Melihat ke bawah, dia menemukan keheranannya bahwa garis-garis ungu cemerlang telah muncul di sekujur tubuhnya, yang merupakan meridiannya sendiri. Tidak peduli apakah ukuran pembuluh darahnya bisa dianggap rata-rata atau tipis. Saat ini semua itu berkedip dengan warna ungu. Kekuatan yang kuat dapat dirasakan tanpa henti. Muncul di depan matanya dan memperkuat kekuatan ototnya. Kontras dengan energi spiritual internalnya yang saat ini melemah. Sekali lagi, teriakan terdengar. Tapi kali ini lebih kuat dari tiga sebelumnya. Siluet muncul dari dalam gua. Tanpa Long Hao Chen bahkan melihatnya dengan jelas. Itu sudah muncul di sampingnya. Cahaya keemasan berkedip dan esensi elemen cahaya lembut melilit tubuh Long Hao Chen. Segera, Long Hao Chen merasa lebih ringan. Dan perasaan berapi-api muncul di dahinya. Lingkungan sekitar diterangi dengan cahaya misterius. Dia sekali lagi memasuki kondisi sementara. Di dunia yang gelap dan berapi-api ini, cahaya ungu berkilauan. Ruang terbuka. Dan dengan kilatan cahaya, cahaya ungu itu segera menghilang. Detik berikutnya, tangisan dingin tiba-tiba terdengar. Austin Griffin. Suara ini sangat tajam. Saat itu muncul. Langit hitam tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Lava di bumi semuanya mengering. Dan suhu turun drastis. Kami datang terlambat. Sebuah teriakan rendah terdengar. Potongan besar siluet hitam perlahan mendekat. Dan sosok yang sangat besar muncul dari bayang-bayang. Sosok itu adalah tulang naga yang panjangnya lebih dari 30 meter. Tengkorak tulang naga memiliki warna biru muda yang aneh. Tubuhnya putih. Tapi pasti ada cahaya biru mengacungkan seluruh tubuhnya. Di bawah sayapnya yang besar, tampaknya ada lapisan kulit. Naga tulang ini dikelilingi oleh racun hitam lengket yang perlahan menyebar keluar. Bab 119. Hao Yue, berkepala tiga. Di dalam rongga mata tulang naga, api biru cemerlang menyala. Hanya dengan aura tiraninya, naga ini bisa dibandingkan dengan langkah ke-9. Di belakang tulang naga, ada laki-laki berbaju besi hitam. Sosok itu tingginya lebih dari 2,5 meter dan duduk dengan sabar di pangkal leher naga.
Di tangan kanannya, ada tombak yang mungkin lebih panjang dari pemiliknya, ditutupi dengan warna ungu yang menyilaukan. Langit abu-abu yang tak terbatas tiba-tiba terbelah, dan sosok Anggun muncul. Tubuhnya diselimuti mantel hitam. Meskipun sosok itu hampir tidak terlihat, dua nyala api merah bergerak di atas kepalanya. Benar, kami terlambat. Meski kami datang begitu mendapat informasi dari lik itu, pada akhirnya kami tetap saja terlambat. Orang yang memiliki suara tajam ini adalah Tuan itu. Setahun yang lalu, ketika kami menemukan Austin Griffin, dia baru saja bereinkarnasi. Untuk bersembunyi dari upaya kami untuk membunuhnya, dia menggunakan kemampuan bawaan yang memungkinkannya menjadi sangat lemah, menurunkan sebagian besar kecepatan evolusinya. Namun, setelah durasi yang begitu singkat, bagaimana mungkin kepala ketiganya sudah lahir? Menurut kecepatan evolusi yang menakutkan ini, saya khawatir sebelum 100 tahun berlalu, malapetaka yang terjadi pada saat itu akan turun kembali. Undead Abdicator Knight, apakah Anda memiliki metode untuk menemukannya? Petik 2. The Undead Abdicator Knight dengan dingin menjawab, jika Anda, dalam kapasitas Anda sebagai Lich King, tidak dapat menemukannya, bagaimana saya bisa? Austin Griffin telah berpindah lokasi. Tapi setiap kali dia ingin berevolusi, dia pasti akan kembali ke dunia tempat dia dilahirkan. Kami hanya bisa menunggu kesempatan berikutnya sekarang. Petik 2. Lich King dengan dingin membalas. Apa yang sedang dilakukan orang lain? Mungkinkah mereka percaya bahwa Austin Griffin ini akan mudah kita hadapi seperti 6 reinkarnasi sebelumnya? Kepala ketiganya telah tumbuh. Dia sudah menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Kita harus mengadakan majelis umum Raja Mayat Hidup. Setelah menggabungkan kekuatan kami, saya yakin kami akan menemukan solusi. Petik 2. Baiklah, tentang masalah ini, Anda dan saya memiliki sudut pandang yang sama. Pada masa itu, pada saat Austin Griffin memecahkan pilar segel, malapetaka menimpa Ibu Pertiwi. Langit runtuh, dan semuanya mati. Mengandalkan kekuatannya di tangga surgawi, dia paling banyak bisa bereinkarnasi 9 kali. Selama kita bisa menghancurkannya kali ini, dan bertahan selama 2000 tahun, dia tidak akan memiliki sarana untuk turun ke dunia ini lagi. Petik 2. Lich King berkata, agak heran. Aku tidak berharap dingin dan acuh tak acuh kau juga takut akan kesedihan. Mungkinkah kamu tidak takut? The Undead Abdicator Knight mendengus dingin saat tulang naga besar yang dia tunggangi berbalik. Kemudian, warna hitam yang kaya dilepaskan di sekitarnya. Dan pada saat berikutnya, dia menghilang sepenuhnya. The Lich King saat ini berada di gua tempat Hao Yue sebelumnya berada, dengan dingin melihat sekeliling. Detik berikutnya, lepuh ungu besar muncul di sana. Dan seketika, seluruh puncak gunung meleleh. Tubuh Lich King juga menghilang di udara, memudar dan hanya menyisakan abu-abu. Long Hao Chen yang stabil dan teguh membuat tubuhnya benar-benar terguncang. Tanpa sadar melihat ke depan, dia menemukan bahwa warna ungu di bawah kulitnya tiba-tiba menghilang, tidak meninggalkan jejak di tubuhnya. Dan efek samping dari pil spiritual meledak tampaknya telah benar-benar menghilang bersamanya. Meskipun 12 jam masih jauh dari telah berlalu dari waktu dia meminumnya. Warna ungu di sekitarnya diam-diam melemah. Seperti yang ditemukan Long Hao Chen. Dengan heran, bahwa di sekitarnya ada pemandangan hitam pekat, yang tampaknya akrab. Tempat apa ini? Hao Chen. Sebuah suara yang akrab meneriakkan namanya. Dan segera, Long Hao Chen mengenali dua siluet yang akrab. Du. Li Xin dan Keyer, yang bergerak dengan dukungan Li Xin, berlari ke sisinya dari tempat terdekat. Long Hao Chen segera bereaksi. Dia sudah kembali ke kota suci. Dan saat dia menundukkan kepalanya, dia langsung bisa melihat sesosok manusia besar yang merangkak di bawahnya, menatap Keyer dengan agak waspada. Ini Hao Yue. Seketika, Long Hao Chen merasa sedikit lesu. Apa yang merangkak di bawah Long Hao Chen hanya bisa disebut orang besar. Dengan 4 anggota tubuhnya yang tebal dan kokoh, ketinggian yang melebihi 4 meter, itu hanya bisa dikategorikan sebagai jauh lebih kuat daripada mantan Hao Yue. Jika mantan Hao Yue hanya bisa disebut kadal besar,
Maka, yang ini bisa disebut buaya besar. Selanjutnya, dia memiliki kepala ketiga. Itu benar. Tepatnya kepala ketiga. Selain Little Light dan Little Flame, Long Hao Chen juga bisa melihat kepala lain yang berwarna hijau. Sama seperti Little Light dan Little Flame, penampilannya saat menatap Long Hao Chen penuh dengan kasih sayang. Melihat bahwa Long Hao Chen sedang melihat mereka, tiga kepala besar itu segera berkumpul, bergesekan dengan tubuh Long Hao Chen. Hao Yue, tidak apa-apa. Keier adalah temanku. Long Hao Chen tidak bisa gagal untuk melihat perubahan ekspresi Hao Yue. Saat dia bergegas untuk mengambil 2 langkah ke depan, dia memberikan pandangan malu kepada Keier yang berdiri di depannya. Keier, maafkan aku. Aku melewatkan janji kita sekali lagi. Dia tidak mencoba mencari alasan. Sudah terlambat. Jadi jelas, Keier dan Li Xin telah menunggu kepulangannya di tempat ini selama ini. Long Hao Chen merasa nyaman hangat di hatinya. Penampilannya sangat ramah. Dan perasaan prihatin ini tidak diragukan lagi adalah sesuatu yang dia rindukan. Keier tidak menegurnya. Tanpa sadar memegang salah satu tangannya. Dia mengirimkan gelombang lembut energi spiritual ke tubuhnya. Long Hao Chen tidak menjaga sedikit pun terhadap Keier. Karena dia secara bersamaan menggunakan tangan keduanya untuk menepuk kepala besar Hao Yue yang baru saja keluar. Keier berkata dengan nada netral. Untungnya, kamu tidak terluka. Namun, bagaimana konsumsi energi spiritual Anda bisa begitu besar? Apakah Anda baik-baik saja? Dia tidak bisa melihat ekspresi wajah Long Hao Chen saat ini. Tetapi dengan mengamati napasnya, dia dapat menentukan bahwa tidak ada masalah besar. Dia hanya menderita beberapa luka ringan. Long Hao Chen menjawab, saya baik-baik saja. Hao Yue kebetulan berada dalam bahaya kecil. Jadi aku pergi membantunya. Keier. Keier menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bukan apa-apa. Aku tidak menyalahkanmu. Fakta bahwa Anda kembali dengan selamat dan sehat sudah cukup. Dari sudut pandangnya, teman binatang ajaib hanyalah makhluk yang datang dari Gunung Acak. Jadi sehubungan dengan jenis musuh yang bisa ditemui Long Hao Chen ketika dipanggil, dia tidak terlalu banyak berpikir. Tapi di luar dugaan, Li Xin justru sebaliknya penuh keraguan. Hao Chen, apakah ini Hao Yue? Bagaimana dia bisa menjadi begitu besar? Wah, dan ada kepala lain. Benar-benar kejutan. Long Hao Chen membuat gerakan diam diarahkan padanya. Berkata dengan suara rendah, Hao Yue kemungkinan besar telah berevolusi. Ayo pergi. Ini sudah larut. Kita harus kembali dulu sebelum membicarakan hal ini. Petik 2. Long Hao Chen aman dan sehat. Dan Keier akhirnya lega. Li Xin dan Long Hao Chen pergi menemuinya sebelum membawa Hao Yue untuk kembali ke hotel mereka. Kamar tidur itu tidak terlalu besar. Jadi segera setelah Hao Yue, dengan tubuhnya yang sangat besar, merangkak di dalam ruangan, itu tampak jauh lebih kecil. Tapi apapun yang diperintahkan, dia tidak mau tidur di luar. Kepala besar ketiga hanya mengomel Long Hao Chen. Matanya penuh penghargaan dan kasih sayang. Itu seperti anak kecil yang semakin dekat dengan ayahnya sendiri. Baiklah, baiklah. Bukankah wajar jika saya pergi untuk menyelamatkan Anda ketika Anda menghadapi beberapa bahaya? Tidak perlu bagimu untuk begitu pendiam. Long Hao Chen dengan lembut membelai kepala ketiga Hao Yue, dan memiliki senyum di wajahnya. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menghadapi Lik dan pasukan kerangkanya di pertarungan sebelumnya, dan jantungnya berdetak jauh lebih cepat selama ini dan sampai sekarang, dia tidak menyesali apapun. Dia adalah seorang ksatria pelindung. Hao Yue adalah orang yang disayanginya. Jadi dia secara alami harus melindunginya dengan baik. Long Hao Chen terkadang masih dengan hati-hati memperhatikan penampilan Hao Yue setelah evolusinya. Bisa dikatakan bahwa seluruh tubuh Hao Yue telah berevolusi. Tubuhnya 2 kali lebih tinggi dan menjadi jauh lebih kokoh. Tubuhnya saja, ketika duduk tegak, tingginya sudah hampir 1,5 meter. Dengan 4 anggota badannya yang kokoh, cakar tajamnya, mengangkat 3 kepalanya yang besar, dia tampak agak mengesankan. Sisik yang menutupi tubuhnya juga telah berevolusi. Masing-masing tampak lonjong. Tetapi di atasnya, ada tonjolan lain, menutupi sisik yang tampak tebal dan kokoh ini.
Dia masih benar-benar hitam. Tetapi di bawah penerangan dari dunia luar, jejak samar warna ungu bisa terlihat. Di punggungnya, tulang yang menonjol sudah memiliki volume yang besar, dan tampaknya membuatnya terlihat lebih besar. Perubahan paling jelas pada Hao Yue ada di tiga kepalanya. Jelas, di kedua sisi kepalanya muncul beberapa tonjolan lain yang sepertinya saling berhubungan. Namun, tonjolan ini tidak terlalu berbeda. Tetapi mata mereka banyak berubah. Sisi mulut mereka tampak lebih bulat dan lebih tajam dari sebelumnya. Lebih penting lagi, kepalanya menjadi setidaknya 2 kali lebih besar. Karena ikatan kontrak darah di antara mereka, Long Hao Chen jelas bisa merasakan bahwa Hao Yue jauh lebih kuat daripada di masa lalu. Jika Long Hao Chen harus melawannya, bahkan dengan kekuatannya saat ini, dia takut dia tidak akan menang. Dia jelas telah memasuki batas langkah ke-6 sebagai binatang ajaib. Bukankah evolusi semacam ini terlalu menakutkan? Dari saat kontrak Long Hao Chen dengan Hao Yue hingga sekarang, 1 tahun penuh belum berlalu. Evolusi pertamanya adalah karena darah Long Hao Chen dan evolusi keduanya adalah sesuatu yang diprovokasi dirinya sendiri. Itu seharusnya ada hubungannya dengan bola batu yang dia makan. Ini bukanlah poin penting. Poin penting adalah bahwa setiap kali Hao Yue berevolusi, kekuatannya akan tumbuh secara substansial. Menumbuhkan kepala kedua membuatnya berubah menjadi binatang buas dari langkah keempat dari langkah kedua. Dan kepala ketiga yang sekarang muncul ini membuatnya berubah dari langkah keempat ke langkah keenam. Tidak peduli apakah itu dari ayahnya atau gurunya. Long Hao Chen belum pernah mendengar tentang jenis binatang ajaib yang bisa berevolusi sedemikian rupa. Dan begitu cepat. Selain itu, Long Hao Chen menemukan keheranannya bahwa di dekat lehernya, di samping leher yang tampak hijau, ada, seperti sebelumnya, tonjolan lain. Dari sisi lain, di sisi Little Fire juga ada tonjolan lain. Dengan kata lain, setelah evolusi ini, 2 tonjolan tumbuh di sisi lehernya. Mungkinkah dia akan menumbuhkan 2 kepala lainnya? Jika itu masalahnya, level apa yang akan dia capai saat itu? Sehubungan dengan Hao Yue, Long Hao Chen saat ini semakin penasaran. Hao Yue bisa merasakan pikiran Long Hao Chen, dan menatapnya dengan 3 kepalanya. Little Light adalah yang pertama. Saat dia langsung menjulurkan lidah untuk menjilat wajahnya, memberi Long Hao Chen cuci muka. Haha, berhentilah menjilatku. Geli. Little Flame dan kepala yang baru lahir segera bergabung dengannya. Dan ketiga kepala itu dengan main-main menyerang Long Hao Chen. Bab 120. Hao Yue, 2, berkepala 3. Pada saat yang sama, Long Hao Chen menerima pesan yang disampaikan oleh Hao Yue. Lain kali dia berevolusi, itu akan jauh lebih sulit daripada yang ini. Memang, dia akan sekali lagi mengalami perubahan kualitatif. Tetapi tingkat evolusinya tidak akan sebesar kali ini. Bagaimanapun, jauh lebih sulit bagi binatang ajaib untuk berevolusi dari langkah ke-6 ke ke-7 daripada berevolusi dari langkah ke-4 ke langkah ke-6. Sehubungan dengan keadaan evolusi ini, Hao Yue tidak mengatakan apa-apa lebih jauh. Tetapi dari pesan yang dia sampaikan sebelumnya, Long Hao Chen dapat merasakan bahwa dia juga mencoba untuk mengatakan bahwa tidak peduli berapa banyak dia akan berubah di masa depan. Dia akan selamanya menjadi kerabat, pendamping, kakak laki-laki, atau bahkan ayahnya. Itu jauh di malam hari. Saat Long Hao Chen hendak memasuki kondisi kultivasi setelah mandi, Hao Yue masih tidur nyenyak. Saat dia baru saja menyelesaikan evolusinya, tubuhnya saat ini terasa sangat lemah. Jelas, semua energinya habis selama proses ini. Dan untuk kembali ke kondisi optimal, dia masih membutuhkan lebih banyak waktu. Hao Yue juga memberitahu Long Hao Chen bahwa atribut dari kepala yang baru lahir ini adalah angin. Jadi Long Hao Chen memberinya nama Little Green, seperti warna matanya. Keesokan harinya, pagi. Sinar matahari yang datang dari luar jendela masih memasuki ruangan saat Long Hao Chen, yang berada di tengah kultivasi, perlahan terbangun. Mandi di bawah sinar matahari yang hangat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan kekecewaan dan frustrasi di matanya. Lautan jiwanya masih tanpa sadar mengingat dunia yang penuh dengan kegelapan dan api.
Dibandingkan dengan tempat itu, Seng Modalu seperti surga. Melalui jendela, saat dia melihat matahari pagi yang lembut, Long Hao Chen benar-benar merasa diberkati dari lubuk hatinya. Hao Yue telah merebut tempat tidur Long Hao Chen. Jadi dia tidak bisa tidur di sana. Karena tempat itu tidak cukup lebar. Pada akhirnya, tubuh Hao Yue akhirnya meringkuk di sana. Saat ekornya ditahan di mulut Little Light. Dari tampilan orang lain, penampilan ini mungkin akan terlihat garang dan menakutkan. Tetapi bagi Long Hao Chen itu hanya Hao Yue dan tidak lebih. Meraba-raba tempat di atas 3 kepala. Long Hao Chen tidak membangunkan mereka. Dengan tenang berjalan menjauh dari kamar tidur, dia mengambil sarapannya. Hari ini, dia akan ambil bagian dalam pertandingan lain. Tapi ketika Long Hao Chen berjalan menjauh dari kamarnya, mata 3 kepala Hao Yue secara bersamaan terbuka. Bertatap muka satu sama lain. 3 pasang mata berwarna berbeda menunjukkan tampilan yang agak hangat. Saat sudut mulutnya naik, dan matanya tertutup sekali lagi. Nafasnya juga kembali lancar. Mengerahkan kekuatannya untuk meregangkan tubuhnya. Ia merasakan energi spiritual internalnya masih terasa lemah. Dari hari sebelumnya. Tadi malam. Setelah kembali. Hari sudah larut malam. Masa kultivasi yang singkat tidak memberikan cukup waktu bagi energi spiritual Long Hao Chen untuk dipulihkan ke kondisi puncaknya. Tetapi dia dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya sendiri telah tumbuh jauh lebih kuat. Dan ada peningkatan yang luar biasa pada kekuatan fisiknya. Tampaknya dia harus menemukan kesempatan untuk menguji energi spiritual eksternalnya. Dia sarapan bersama dengan Li Xin dan Ye Hua. Karena Ye Hua tidak bisa mengawasinya, dia tinggal di sini, seperti sebelumnya. Setidaknya, dia akan menunggu semua pertandingan Long Hao Chen selesai sebelum pergi. Hanya ketika dia benar-benar akan menjadi anggota pasukan pemburu iblis, Ye Hua akan kembali ke kota Hao Yue. Siner mengatakan bahwa Hao Yue telah kembali, dan dia berevolusi sekali lagi. Ye Hua bertanya pada Long Hao Chen dengan suara rendah. Long Hao Chen mengangguk. Ye Hua yang terlihat sangat penasaran, langsung bertanya, dan tingkat apa yang dia capai dengan evolusi ini? Mungkinkah itu yang kamu bicarakan terakhir kali? Petik 2. Long Hao Chen menjawab. Seharusnya begitu. Kalau tidak, saya tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia bisa berevolusi sekali lagi dalam waktu sesingkat itu. Guru, saya pikir Hao Yue benar-benar tidak normal. Dengan evolusi ini, dia harus dianggap sebagai binatang ajaib dari langkah ke-6. Selain itu, dia dapat menggunakan atribut elemen lain. Petik 2. Ye Hua menunjukkan senyum tipis dan berkata, bagimu, ini adalah kabar baik. Semakin kuat Hao Yue, semakin banyak bantuan yang bisa dia berikan kepada Anda. Di tahap terakhir kompetisi ini, penampilannya akan sangat membantu Anda. Anda akan dapat melakukannya dengan lebih mudah di sisa kompetisi. Petik 2. Long Hao Chen berkata, Hao Yue masih merasa lemah sekarang. Sebelum dia benar-benar pulih, aku tidak akan membiarkan dia bertarung bersamaku. Guru, ini sudah larut. Kakak dan aku akan pergi sekarang. Petik 2. Ye Hua mengangguk. Kamu bisa pergi. Long Hao Chen dan Li Xin mengucapkan selamat tinggal kepada Ye Hua, dan menuju ke stadion besar aliansi. Melihat sosok mereka yang pergi, Ye Hua dengan ringan mengangguk. Hao Chen, anak ini benar-benar pandai dalam segala hal. Hanya saja, dia hanya memperlakukan semua orang di sekitarnya dengan sangat baik. Dia terlalu memperhatikan rombongannya. Petik 2. Stadion Prajurit. Ketika Long Hao Chen memasuki stadion, dia ingat tentang keadaan pertandingan turnamen round robin yang telah berlangsung sehari sebelumnya. Hari ini, sepertinya lawan yang akan dia hadapi adalah pesaing kedua yang datang dari kuil mage, pemimpin sihir dari langkah kelima. Tanpa ragu, ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Pada hari sebelumnya, dia pergi lebih awal. Jadi dia secara alami tidak tahu tentang hasil dari sisa pertandingan. Setelah masuk, dia mendengar bahwa lawannya hari ini juga telah memperoleh kemenangan kemarin. Sama seperti Long Hao Chen, dia melawan seorang pembunuh. Di ruang tunggu, dia mencari tempat duduk. Mata Long Hao Chen menyapu sekelilingnya. Dan yang paling menarik perhatiannya sekali lagi adalah dua gadis di hari sebelumnya.
Si pemanggil Loli tampak sangat tertekan. Sepertinya dia masih mengingat panggilan canggungnya akan seekor domba kecil pada hari sebelumnya. Wang Yuan, yang duduk di sampingnya, sedang membersihkan perisai besarnya. Matanya tampak penuh dengan kasih sayang, seolah-olah dia sedang membelai tubuh seorang kekasih. Tentu, Long Hao Chen tidak akan begitu saja berpikir bahwa pemanggil Loli ini hanya bisa memanggil domba. Pertama-tama, dia yakin summoner yang menyandang nomor 1, yang merupakan bukti bahwa dia telah mencapai tahap kelima dalam kultivasi. Kedua, fakta bahwa dia bisa mencapai tahap akhir kompetisi itu sendiri merupakan bukti bahwa dia setidaknya berada di 10 besar dari kualifikasi pemanggil. Pada hari sebelumnya, ketika gerbang pemanggilan makhluk muncul, getaran yang muncul bersamaan dengannya adalah sesuatu yang Long Hao Chen tidak akan bisa lupakan. Meskipun pada akhirnya, hasil akhirnya tidak lebih dari penampilan domba yang dramatis. Namun, apakah itu menyiratkan bahwa gerbang pemanggilan makhluk ini hanya dapat memanggil domba? Tidak mungkin sesederhana itu, bukan? Tanpa memikirkan hal ini secara mendalam, tepat setelah duduk, Long Hao Chen segera menutup matanya, membiarkan dirinya memasuki kondisi meditasi. Tadi malam, sebagian besar energi spiritualnya habis. Meskipun kelesuan tubuhnya disebabkan oleh kepergiannya, karena evolusi Hao Yue. Namun, energi spiritual internal itu sendiri dicabut oleh penggunaan pil spiritual meledak, dan tidak ada cara untuk mengubah fakta ini. Dia harus melakukan yang terbaik untuk memulihkan beberapa energi spiritual internal. Lawan yang akan dia hadapi sebentar lagi adalah nomor tanda pagar 2 dari kuil mage. Tidak diragukan lagi pembangkit tenaga listrik lain di langkah kelima. Yehua sebelumnya mengajari Long Hao Chen bahwa ketika tingkat kultivasi penyihir tumbuh, kekuatan pribadinya akan meningkat pesat. Sebagai contoh sederhana, seorang mage dari langkah kedua tidak dapat melawan seorang pejuang dari langkah kedua. Tetapi setelah seorang penyihir mencapai langkah kelima, bahkan 10 prajurit dengan langkah yang sama tidak akan mampu untuk melawannya. Penyihir mengandalkan kekuatan serangan dan kendali mereka yang besar atas medan perang, dan penyihir yang luar biasa adalah elemen utama dari kekuatan ofensif dan ledakan timnya. Pertandingan pertama hari itu adalah bentrokan antara dua pembunuh bayaran. Konfrontasi kecepatan dan kendali. Seolah-olah yang pertama memukul akan menang dan memperoleh kemenangan akhir. Alhasil, pertandingan ini cukup cepat berakhir. Hingga hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana sang pemenang berhasil mengerahkan kendali atas lawannya karena pertandingan sudah berakhir. Pertandingan kedua, Huang Yi melawan Long Hao Chen. Pertempuran dimulai. Suara wasit membangunkan Long Hao Chen dari kondisi kultivasinya. Di sisi lain, penyihir yang terus diam ini perlahan berdiri. Seperti Long Hao Chen, dia memiliki wajah yang cukup tampan, dan garis di atasnya tampak selembut Long Hao Chen. Dalam hal perawakan, dia sedikit lebih tinggi dari Long Hao Chen, tetapi masih jauh dari status Lin Xin. Saat dia maju, penuh percaya diri, sepertinya lintasan yang dia ambil sudah diperbaiki. Penampilan Long Hao Chen berubah. Sepertinya lawan ini tidak akan mudah diatasi. Dari tubuh Huang Yi, dia bisa merasakan ancaman yang mirip dengan yang dirasakan Yang Wenzhao. Hanya saja, itu jauh dari sekuat yang ditimbulkan oleh Yang Wenzhao. Untuk membuat pertarungan antara Knight dan Mage adil, kedua belah pihak akan dimulai dari jarak 50 meter. Wasit memerintahkan Long Hao Chen dan Huang Yi untuk memulai dengan jarak yang cukup antara satu sama lain, sebelum menyatakan, pertandingan dimulai. Kali ini, Long Hao Chen tidak lagi memilih untuk menggunakan storing power. Melawan seorang mage, itu perlu untuk terus mendekati lawan. Dibandingkan dengan kekuatan serangan dan kontrol mereka yang kuat di medan perang, para mage umumnya memiliki tubuh yang lemah. Segera setelah seorang ksatria menutup celah, pertempuran pada dasarnya telah diputuskan. Biaya, Long Hao Chen melaju ke depan. Di tangan kirinya adalah Radiant Shield, tangan kanan diubah menjadi Flame Sword. Light Sword-nya hilang tadi malam selama pertempuran dengan Lik. Dengan demikian, dia hanya punya pilihan untuk menggunakan satu pedang. Radiant Shield memiliki kemampuan perlindungan diri. Tetapi setelah pertempuran tadi malam, itu masih belum memulihkan kekuatan penuhnya.
Perpecahan yang diderita selama pertempuran masih terlihat. Long Hao Chen bahkan tidak memakai baju besinya. Satu serangan dari serangan tunggal Raja Tengkorak telah benar-benar merusak pelindung atribut suci miliknya ini. Setelah melihat peralatan yang diambil oleh Long Hao Chen, Huang Yi sedikit cemberut. Tetapi gerakannya tidak lambat sama sekali. Sebuah tongkat kecil muncul di tangannya. Seluruh tongkat menjadi berwarna topas. Tidak ada cara untuk mengetahui bahannya. Tapi ada pola aneh di atasnya dan permata bola coklat tertanam di atasnya. Saat Huang Yi mengeluarkan tongkatnya, lingkaran berwarna coklat kekuningan tersebar. Mantra pelan dengan ritme aneh dibawakan oleh Huang Yi. Saat dia mengarahkan tongkatnya ke arah Long Hao Chen, tiba-tiba, cahaya kuning cemerlang memasuki arena, dan menyebar menjadi cincin kuning. Kesadaran Long Hao Chen sangat tinggi. Dia segera merasakan bahaya, dan langsung menghentikan serangannya dan membuat gerakan menghindari horizontal di jari kakinya. Ledakan. Sebuah tembok bumi besar tiba-tiba didirikan dari bawah tanah. Jika Long Hao Chen melanjutkan serangannya ke depan, dia akan dengan keras menabrak tembok sekarang. Satu dinding demi dinding muncul dari bumi. Tidak peduli dari arah mana Long Hao Chen mendekat, selalu ada dinding bumi yang menghalangi kemajuannya. Setelah beberapa saat, seluruh penglihatannya terhalang oleh dinding ini. Tembok ini memiliki lebar 6,5 meter, tinggi 10 meter, dan tebal 2/3 meter. Menerobos tidak akan mudah. Tepat sebelum penglihatan Long Hao Chen benar-benar diblokir, Huang Yi tiba-tiba menghentikan gerakannya, dan cahaya kuning bundar muncul dari tubuhnya. Cahaya kuning bundar ini tidak tampak menyerang atau bertahan, hanya melayang di udara dan jatuh di atas bahu kiri Huang Yi. Terlihat samar-samar, itu adalah orang kecil dengan sayap transparan. Itu hanya seukuran telapak tangan dan tampak sangat imut. Tapi suara yang dipancarkannya terhadap Long Hao Chen sama sekali tidak lucu.